Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pemirsa, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi Kingdom Plantae, divisi spermatopita atau tumbuhan berbiji. Seperti kita ketahui bahwa Kingdom Plantae itu dibagi menjadi 3 divisi. Yang pertama divisi Bryophyta, yang kedua divisi Pteridophyta, dan yang ketiga adalah divisi Spermatophyta yang kali ini akan kita bahas. Sedangkan untuk 2 divisi yang lain Anda bisa menyaksikan di video yang lain juga. Jadi kita mulai ya. Tumbuhan berbiji atau spermatophyta itu memiliki ciri yang utama, yaitu memiliki bagian yang disebut dengan biji ya. Jadi makanya itu disebut sebagai tumbuhan berbiji. Memang ada bagian yang disebut dengan biji. Biji ini itu dihasilkan setelah terjadi peristiwa penyerbukan dan pembuahan. Ya, itu akan dihasilkan biji. Proses penyerbukan adalah proses di mana benang sari jatuh di kepala putih. Nah, setelah terjadi penyerbukan maka akan dilanjutkan dengan pembuahan, di mana nanti sel sperma akan membuahi sel telur. Ini akan kita bahas lebih mendalam di bagian berikutnya nanti. Tumbuhan berbiji itu dikelompokkan menjadi 2 subdivisi, yaitu yang pertama tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae, dan yang kedua tumbuhan biji tutup atau Angiospermae. Ini akan kita bahas satu per satu. Kita bahas yang pertama tumbuhan biji terbuka atau Gymnospermae ya. Gymnospermae berasal dari bahasa Yunani yang dari kata gymnos yang berarti telanjang dan sperm yang berarti biji. Atau bisa dimaknai Gymnosperma itu adalah kelompok tumbuhan yang bakal bijinya itu tidak terlindungi oleh bakal buah atau ovarium. Jadi terbuka ya, makanya disebut sebagai tumbuhan berbiji terbuka. Karena bakal bijinya itu tidak terlindung oleh bakal buah atau ovarium. Kita lanjutkan ciri-ciri ya, ciri-ciri tumbuhan berbiji terbuka. Yang pertama, bakal biji tidak terlindungi oleh bakal buah atau daun buah tadi ya. Kemudian yang kedua, pada umumnya berdu atau pohon. Yang ketiga, batang dan akar berkambium sehingga dapat tumbuh membesar. Akar dan batang itu berkambium, di mana kan melakukan pertumbuhan sekunder sehingga batang dan akar itu bisa tumbuh membesar. Yang keempat, berkas pembuluh pengangkut bertipe kolateral terbuka, di mana di antara silin dan bulim itu terdapat kambium. Yang kambium inilah yang menyebabkan tumbuhan itu bisa tumbuh membesar. Jadi yang kelima, bentuk perakaran tunggang. Kemudian yang keenam, tidak memiliki bunga sejati. Ciri yang ketujuh, ini katanya dengan nomor 6 ya. Alat kelamin terpisah, serbuk sari terdapat dalam strobilus jantan dan sel telur terdapat dalam strobilus betina. Jadi tumbuhan biji terbuka itu tidak memiliki bunga sejati. Bunga sejati itu dicirikan dengan adanya bagian-bagian bunga seperti kelopa ya, mahkota bunga putih, kemudian benang sari. Sedangkan untuk yang Gymnospermae itu tidak memiliki. Oleh karena itu, organ reproduksinya itu disebut sebagai strobilus, tidak disebut sebagai bunga. Nah, ini berbeda dengan tumbuhan biji tertutup. Yang berikutnya, ini kita lihat reproduksinya ya. Organ reproduksi pada Gymnospermae disebut sebagai konus atau strobilus, dan ini sudah kita sebut ya, atau runjung. Nah, seperti ini. Yang paling kiri ini adalah pakai saji, strobilusnya seperti ini, warna kuning. Dan yang tengah ini adalah strobilus tumbuhan melinjo. Yang paling kanan ini adalah strobilus tumbuhan pinus. Jadi tentu ini tidak bisa disebut sebagai bunga ya, intinya ya. Karena nggak ada kelopak, nggak ada mahkota.
Nah, masih ini Strobilus betina untuk melinjo ya. Yang kanan ini adalah Strobilus jantan, tanaman melinjo. Yang berikutnya ini Strobilus betina, tanaman pakai saji. Ini ya, yang buat kecil-kecil ini adalah Strobilus betina, di mana di dalamnya ada sel telur. Sedangkan nanti yang Strobilus jantan yang besar seperti ini juga pakai saji ya. Ini di dalamnya terdapat sel-sel sperma. Di dalam Strobilus jantan dapat banyak antheridium atau alat kelamin jantan ya, yang mengandung sel-sel induk butir serbuk sari. Jadi di sini terbentuk serbuk sari yang merupakan penghasil sperma. Pada Strobilus betina terdapat banyak organ archegonium atau alat kelamin betina yang mengandung sel telur. Anda tentu sudah tidak asing dengan istilah antheridium dan archegonium ya, karena di divisi Bryophyta atau tumbuhan lumut dan divisi Pteridophyta atau tumbuhan paku ini sudah sering kita sebut. Ternyata di tumbuhan biji terbuka ini juga sama. Ini kantong serbuk sari seperti ini bentuknya, masih di tanaman konifer ya. Kemudian yang ini juga masih sama. Ini untuk sang telurnya, telurnya di sini ya. Dan ini adalah daun buah. Daun buah ini bentuknya lembaran seperti ini. Jadi tidak menutup biji. Ini nanti berfungsi untuk membantu proses pemencaran embrio atau biji. Reproduksi tumbuhan gimnosperma ya diawali dengan penyerbukan dengan bantuan angin atau istilahnya anemogami. Ya, ini karena gimnosperma itu tidak memiliki bunga sejati, artinya tidak memiliki mahkota, penopak dan sebagainya yang biasanya itu sebagai daya tarik serangga untuk datang ya. Tapi karena tidak memiliki, maka penyerbukannya itu dengan bantuan angin. Karena tidak bisa mengharapkan bantuan serangga karena tidak mungkin datang. Kemudian setelah penyerbukan akan dilanjutkan dengan pembuahan. Biasanya ini waktunya cukup lama, jarak antara penyerbukan dengan pembuahan. Bisa mencapai beberapa bulan prosesnya. Pembuahan pada tumbuhan biji terbuka disebut sebagai pembuahan tunggal. Ya, jadi pembuahan pada tumbuhan berbiji itu ada dua macam nanti ya, yaitu pembuahan tunggal dan pembuahan ganda. Pembuahan tunggal itu hanya ada satu proses pembuahan di mana sel sperma akan membuahi sel telur dan membentuk embrio. Itu aja saja. Sedangkan yang pembuahan ganda nanti ada dua proses pembuahan, yaitu pembuahan antara sel sperma dengan sel telur yang membentuk embrio, dan satu lagi pembuahan sel sperma membuahi inti kandung lembaga sekunder yang membentuk endosperm. Itu nanti terdapat pada tumbuhan biji tertutup yang akan kita bahas lebih lanjut nanti. Selanjutnya kita lihat klasifikasi gimnospermae ya. Gimnospermae ini dibedakan menjadi 4 kelas. Jadi ada 4 kelas di subdivisi gimnospermae ini. Yang pertama kelas Coniferae, yang kedua kelas Cicadinae, yang ketiga kelas Gingioinae, yang keempat kelas Gnetinae. Akan kita lihat satu persatu. Yang pertama ini kelas Coniferae. Ini disebut sebagai tanaman konifer atau tanaman berdaun jarum karena memang bentuk daunnya yang kecil yang panjang. Merupakan anggota Gymnospermae dengan jumlah terbesar ya, meliputi 550 spesies. Sangat banyak ini. Yang terbanyak di antara 4 kelas Gymnospermae. Contoh yang familiar yaitu Pinus mercusi atau Pinus dan Agathis alba atau dangar. Ini dua-duanya ini bermanfaat. Nah, bisa untuk bahan dasar kertas, atau diambil kayunya juga bisa diambil getahnya ya, getahnya nanti untuk industri. Ini strobilusnya ya, Strobilus pinus itu seperti ini.
Dan yang ini damar. Damar, tumbuhan damar itu tumbuhan yang bisa sangat tinggi ya, sangat tinggi dan besar. Di sebelah kanan ada strobilusnya. Yang kedua kelas Cicadanae, ini bentuknya menyerupai pohon palem, tapi bukan palem sejati. Berupa semak pendek dan itu di daerah tropis ini ya, jadi khas di daerah tropis ini. Contoh yang utama adalah Sikas rumpi atau pakai saji. Ini tanaman pakai saji seperti ini, dan ini tanaman pakai saji yang sudah muncul strobilusnya. Berarti ini sudah dewasa. Ini juga tanaman pakai saji, tetapi ini belum muncul strobilus, berarti masih muda. Yang sebelah kanannya juga ini baru tumbuh, ini baru tumbuh. Yang ketiga kelas Gingyoinae ya, ini dengan ciri memiliki daun seperti kipas dengan warna keemasan. Hidup di daerah subtropis. Contoh yang utama adalah Ginkgo biloba. Nah, Ginkgo biloba ini merupakan satu-satunya spesies yang masih hidup sehingga disebut sebagai fosil hidup ya, Ginkgo biloba. Satu-satunya spesies dari kelas Gingyoinae ini. Seperti ini morfologi dari tumbuhan Ginkgo biloba. Juga ini cabangnya sangat melebar. Yang keempat kelas Genetinae. Ini cirinya daun berhadapan dengan tipe tulang daun yang menyirip dengan strobilus berbentuk rotut. Contohnya Gnetum gnemon atau melinjo ya. Tanaman yang sangat dekat dengan kita. Kira Anda semua sangat mengenal ini. Bentuk tumbuh yang seperti ini melinjo. Nah, yang terakhir kita lihat peranan Gymnospermae ya, peranan Gymnospermae. Antara lain ini menyediakan makanan dan tempat tinggal bagi hewan ya. Kemudian bahan dasar kertas, jadi kayunya itu bisa diolah menjadi kertas. Kemudian diambil getahnya ya, misalnya damar, pinus itu diambil getahnya untuk industri. Juga beberapa jenis digunakan untuk tanaman hias, misalnya sikas rumpi tadi. Gergaji itu bisa untuk hiasan di taman dan lain-lainnya. Berikutnya untuk obat-obatan atau suplemen ya. Misalnya Ginkgo biloba ini dikenal sebagai obat yang dapat meningkatkan daya ingat ya, obat atau suplemen itu bisa meningkatkan daya ingat. Ya gitulah peranan Gymnospermae, dan itulah pembahasan tentang Gymnospermae, tumbuhan berbiji. Selanjutnya kita lanjutkan yang kedua, subdivisi Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Ciri utamanya ini berkebalikan dengan tadi. Ciri utamanya ini bakal bijinya itu ditutupi oleh bakal buah. Kalau yang tadi bakal bijinya tidak ditutupi oleh bakal buah. Nah, kalau yang ini ditutupi, makanya disebut sebagai tumbuhan berbiji tertutup. Ciri pokoknya itu. Dan bakal buah atau varium itu terdapat di dasar putih yang di dalamnya mengandung bakal biji atau ovum. Nah, kelak bakal buah bersama dengan bagian lain dari bunga akan membentuk buah. Buah yang di dalamnya ada bijinya. Ada bijinya. Oleh karena itu, karena tumbuhan biji terbuka tadi tidak memiliki ovarium, maka tumbuhan-tumbuhan biji terbuka itu tidak menghasilkan buah. Ini organ reproduksi Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup itu seperti ini. Lengkap ya, ini namanya bunga, ya, karena ini bunga sejati ya, bunga sejati, karena organ-organnya sudah lengkap. Kita lihat yang pertama ini ada mahkota ya atau petala, ini mahkota warna merah. Kemudian ada sepala atau kelopak warnanya hijau. Kemudian ini ada putih dan ini benang sari. Putih itu terdiri dari stigma kepala putih. Kemudian ada tangkai putih. Kemudian ada ovarium. Ovarium ini dari bakal buah ya, ovarium.
Kemudian ada reseptakel, ini dasar. Nah, itu yang ini. Kemudian yang ini ada tangkai buah. Kemudian yang benang sari itu terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Kepala sari atau anter, tangkai sari atau filamen. Nah, nanti penyerbukan itu terjadi apabila serbuk sari jatuh di bawah biji. Kemudian nanti akan membentuk saluran, ya, saluran. Kemudian nanti akan menuju ke bakal biji. Ya, nanti akan kita bahas lebih dalam di akhir video. Tumbuhan berbiji tutup terdiri atas dua kelas. Jadi hanya dibagi dua kelas. Kalau yang Gymnosperma tadi ada 4 kelas, ini dua kelas, yaitu kelas Monocotyledonae dan Dicotyledonae. Kedua kelas tersebut memiliki perbedaan ciri yang jelas, ya, nyata, baik dari morfologi maupun anatominya. Nah, kita lihat perbedaannya, ya, dalam bentuk tabel seperti ini. Kita lihat ini dari keping biji, kita lihat bagian keping biji, ya. Monocotyledonae atau monokotil ini memiliki satu keping biji atau satu kotiledon. Apa namanya monokotil, karena mono itu satu. Dikotil memiliki dua keping biji. Dua keping biji. Jadi kalau Anda menemukan suatu biji, Anda bisa menentukan itu tanaman ini itu monokotil atau dikotil dari jumlah kepingnya. Berikutnya dilihat dari morfologi tulang daun, ya, pertulangannya ini. Untuk monokotil itu pertulangan daunnya sejajar atau melengkung seperti ini sejajar, ya. Kemudian kalau yang dikotil itu pertulangan daunnya menyirip atau menjari. Selanjutnya dari anatomi batang. Anatomi batang ini berkas pengangkutnya tersebar seperti ini. Satu bintik bulatan ini adalah mengandung silim dan fluim sekaligus, tapi letaknya tersebar seperti ini. Sedangkan kalau pada dikotil itu berkas pengangkutnya tersusun dalam lingkaran seperti ini. Satu bulatan ini juga terdiri dari silim dan fluim. Silimnya di dalam, fluimnya di luar. Nah, di tengah-tengahnya itu, ini yang bentuknya lingkaran ini, ya, garis ini, itu adalah kambium. Itu adalah kambium. Oleh karena itu, karena memiliki kambium, maka tumbuhan monokotil itu bisa tumbuh membesar. Disebabkan karena pertumbuhan sekunder dari kambium ini. Sedangkan pada monokotil, karena dia tidak memiliki kambium, maka tumbuhan monokotil itu tidak dapat membesar tumbuhnya. Pembesarannya itu terbatas, berbeda dengan tumbuhan dikotil, ya. Penyebabnya itu karena ada tidaknya kambium. Berikutnya bagian yang lain yang bisa membedakan antara dikotil dan monokotil adalah bagian bunga. Untuk tumbuhan monokotil, bagian-bagian bunganya itu berjumlah 3 atau kelipatannya. Jadi bisa 6, 9, 12, dan seterusnya. Kalau ini contohnya, ini ada 6, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mahkota bunga. Sedangkan untuk tumbuhan dikotil itu jumlah bagian bunganya itu 2, 4, 5 atau kelipatannya. Jadi kalau Anda menemukan bunga atau melihat bunga, Anda bisa menentukan tanaman yang berbunga tersebut dikotil atau monokotil dilihat dari jumlah bagian bunganya. Yang terakhir yang bisa membedakan antara dikotil dan monokotil adalah morfologi akar, ya. Akar monokotil itu bertipe serabut, sedangkan yang dikotil bertipe tunggang. Akar tunggang ini berarti ini ada akar pokok, ya, yang besar, dan nanti yang lain akar-akar kecil. Sementara akar serabut itu besarnya cenderung sama dan tidak ada akar pokok. Itulah morfologi dan anatomi bagian-bagian tumbuhan yang bisa digunakan untuk membedakan antara tumbuhan monokotil dan dikotil. Nah, berikut ini ada beberapa contoh tumbuhan monokotil. Ada beberapa, tentu tidak semua, ya, karena tentu jumlahnya sangat banyak. Ini kita ambil yang dekat dengan kita, ya, ada jagung, padi, sawit, bawang,
pisang, pohon kelapa, tebu, jahe, anggrek, kurma, timun, tenau, vanili, kunyit, bawang merah, bawang putih, salak, melon, kapulaga, buah naga, kiwi, nanas, jalar, topi ramat, pinang-pinangan, dan talas. Kemudian untuk contoh tumbuhan dikotil, ada beberapa contoh saja ini. Kamboja, stroberi, serikaya, sawo, petai, melinjo, buah rambutan, terong, bunga matahari, jeruk nipis, kacang panjang, dan sebagainya. Kemudian ada kacang orok, pam torok, jambu monyet, waru, durian, jeruk bali, kacang hijau, bunga sepatu, karet, dan singkong. Masih ada lagi contoh yang lain, ada jarak, tumbuhan kapas, cabai merah, kentang, putri malu, dahlia, tomat, jeruk, anggur, kacang tanah, dan tentunya masih banyak. Itulah beberapa contoh dari tumbuh-tumbuhan dikotil dan monokotil. Berikutnya kita akan membahas masalah pembuahan pada tumbuhan berbiji ya. Seperti tadi sudah saya singgung di depan bahwa pada tumbuhan berbiji itu dikenal dua macam pembuahan, yaitu pembuahan tunggal dan pembuahan ganda. Pembuahan tunggal terjadi pada Gymnospermae, sedangkan untuk pembuahan ganda terjadi pada Angiospermae. Untuk yang pembuahan tunggal tidak akan kita bahas lebih mendalam karena hanya sederhana ya, yaitu pembuahan antara sel sperma dengan sel telur yang akan menghasilkan embrio. Sedangkan untuk pembuahan ganda akan kita bahas lebih mendalam. Ya, jadi pada Angiospermae itu terjadi pembuahan ganda. Yang pertama pembuahan antara sel telur dengan sperma menghasilkan embrio, kemudian yang kedua adalah pembuahan sperma dengan kandung lembaga sekunder yang akan menghasilkan endosperm. Dua, hasilnya dua. Jangan pada Gymnospermae itu hanya satu saja, embrio saja. Nah, kita lihat gambar berikut yang bisa menjelaskan pembuahan ganda pada tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae. Ini bagian bunga ya, bagian putih. Bagian putih yang bawah ini adalah ovarium yang di dalamnya ada bakal biji seperti ini. Kemudian apabila terjadi penyerbukan, serbuk sari jatuh di kepala putih, nanti akan membentuk buruh seperti ini ke bawah ya, menuju ke bawah dari ovarium, kemudian nanti akan masuk ke dalam bakal biji. Nah, serbuk sari itu di buluh ini itu nanti akan membelah menjadi 3 macam inti sel ya. Inti sel yang pertama adalah inti sel vegetatif, yang ini lihat ini. Kemudian 2 ini inti sel generatif 1 dan inti sel generatif 2 atau sperma 1. Maaf, inti sel sperma 1 dan inti sel sperma 2. Jadi ada 3 ini. Satu serbuk sari itu menjadi 3 inti sel. Nah, inti sel vegetatif ini tugasnya adalah membuat buluh ya, membuat saluran dari kepala putih tadi menuju ke ovarium. Ini kalau ini gambarnya sudah mencapai mendekati jalan masuk ke inti sel ya, ke inti ke bakal biji sudah seperti ini. Nanti inti sel vegetatif ini nanti akan mati, sehingga yang tertinggal hanya inti sperma 1 dan inti sperma 2. Nah, ini atau inti sel generatif 1 dan inti sel generatif 2. Itu yang terjadi pada serbuk sari. Nah, sekarang kita lihat lebih dulu bagian dari bakal biji yang ada di dalam ovarium. Di dalam ini ada 8 inti sel ya, ada 8. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. 3 yang atas ini disebut sebagai antipoda, inti sel antipoda. Yang tengah ini 2, ini inti kandung lembaga sekunder. Kemudian yang 3 di bawah ini, yang tengah adalah sel telur, dan 2 di kanan kirinya ini sel sinergit. Oke, itu
bagian dari bakal bijinya. Nah, sekarang proses pembuahannya. Proses pembuahan yang pertama adalah terjadi pembuahan antara inti sel generatif 1 atau inti sel sperma 1 dengan sel telur membentuk embrio. Ini ya. Ini gambarnya ini ke sini. Kemudian pembuahan yang kedua adalah pembuahan antara inti sel generatif 2 atau inti sperma 2 dengan inti kandung lembaga sekunder. Ini yang di tengah sini. Yang tadi yang sini ya. Ini membentuk endosperm atau cadangan makanan. Itu proses pembuahan ganda itu. Jadi 2 proses pembuahan. Nah, endosperm itu nanti berfungsi sebagai cadangan makanan pada saat embrio itu tumbuh menjadi tanaman yang baru. Jadi fungsinya itu ya, endosperm itu. Endosperm itu kalau kita melihat biji itu adalah keping bijinya itu ya. Keping bijinya itu adalah endosperm yang berfungsi dari cadangan makanan. Ya, itulah pembuahan ganda pada tumbuhan biji tertutup. Dan itu pembahasan kita untuk divisi spermatopita ya, divisi tumbuhan berbiji. Sudah kita bahas tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Demikian tadi video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga bagi Anda yang sudah subscribe. Semoga video-video ini ada manfaatnya ya bagi Anda, dan kita akan berjumpa kembali dengan video-video yang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.